Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Sangat banyak sekali dan kita tidak bisa menghitungnya. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat yang kita rasakan, kita lihat, ada nikmat yang tidak kita lihat tetapi dapat kita rasakan. Dari nikmat yang besar dikasih Allah sampai nikmat yang kecil. Bahkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, hendaklah kita syukur. Hendaklah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan nikmat itu kepada kita. Jangan sampai terjadi di antara kita mungkin syukur nikmat artinya tidak ada keikhlasan. Ya, sakit hati rasanya dikasih Allah hanya sedikit nikmat. Jamaah Majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Jamaah Mu'alaf Center Indonesia Kota Palangkaraya yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin wal hadirat, saudara-saudari sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Sudah hampir ya 1 bulan kita melaksanakan Idul Adha. Hampir ya 1 bulan. Kalau Idul Fitri dulu kita melaksanakan Idul Fitri itu kembali kepada kefitrahan. Kita sudah dikatakan fitrah suci tanpa noda dan dosa. Kemudian orang yang sudah suci, orang yang sudah fitrah, ada lagi yang namanya 2 bulan 10 hari di 10 Dzulhijjah datang yang namanya Idul Qurban atau Idul Adha, kembali kepada pengorbanan, dituntut untuk berkorban. Artinya dituntut untuk berkorban. Berkorban bukan hanya dengan harta, tenaga, pikiran, apapun yang bisa kita berikan, ya. Artinya yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bagaimana? Khairun nas, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Ini yang terbaik.
Kita hidup di dunia mungkin lama 30 tahun, tapi tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Bisa kita sumbangkan keilmuan yang punya ilmu, ya, yang punya harta, yang punya tenaga, kuat fisiknya, yang punya pemikiran, ya semuanya bisa disumbangkan, bisa dikorbankan. Nah ini membantu ya kepada saudara-saudara kita yang banyak sekali mengharapkan, ya artinya bantuan, yang selalu mengharapkan uluran tangan. Ini banyak ya, artinya kaum apa orang-orang yang lemah, mungkin lemah keilmuan, lemah fisiknya, termasuk juga adalah lemah perekonomian. Nah, mungkin ya mudah-mudahan ini yang hadir ya kebagian dari korban semua, kebagian ya. Kemarin kelihatannya ya banyak, tapi mungkin ada juga yang saya dengar tidak kebagian dari korban. Mudah-mudahan, makanya masyarakat itu berusaha, artinya berkorban. Artinya ya ini berkorban bukan hanya kalau mengharapkan dari korban dengan pemerintah daerah, kita nggak dapat kebagian. Tiap-tiap masjid itu berkorban, karena Aidul Kurban kembali kepada pengorbanan. Aidul Adha, nah ini Adha itu artinya adalah korban itu. Aidul Kurban ini kembali kepada pengorbanan. Korban itu artinya, Aidul Kurban itu artinya dekat. Kembali bagaimana kita semakin dekat dengan Allah, semakin takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim disuruh memotong, artinya menyembelih ya anaknya ini dari awal. Nah, ini betapa cintanya kepada Allah sampai anak pun dikorbankan, tapi tidak demikian, sehingga tidak terjadi lagi. Jadi syariat itu adalah berpakaian. Nah ini dalam rangka artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi korban itu upaya untuk semakin dia meningkat ketakwaan kita. Makanya dalam satu ayat itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. La yanalallaha, tidaklah sampai kepada Allah luhumuha. Luhumuha daging korban itu tidak pernah sampai kepada Allah pahalanya. Luhumuha wala dima'uha, darahnya juga tidak sampai. Apa yang sampai yang diterima Allah? Walakin yanaluhu taqwa, ketakwaan. Itu salah satu wujud kita, ya ketakwaan kita. Artinya salah satu amal ibadah kita, wujud dari ketakwaan kita. Takwa itu sudah kita belajar di takwa itu apa? Artinya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, itu salah satu bentuk takwa. Ini sekedar mukadimah, ya karena kita kemarin ya setelah Aidul Kurban, ya mungkin ya Aidul Adha tidak ketemu, ini baru ketemu. Ya, mudah-mudahan lagi ya jemaah kita semakin banyak. Nah ini sesuai dengan tema kita, kita masih kajian kita tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain ini artinya sangat sederhana tafsir ini. Artinya lain tafsir-tafsir yang lain yang khusus untuk yang kalangan mahasiswa ini sangat sederhana, bisa untuk masyarakat. Tafsir Jalalain ini bisa juga untuk ya kalangan mahasiswa biasanya perguruan tinggi, tapi kebanyakan masyarakat ya, ini tafsir Jalalain yang dikarang Imam Syafi'i. Kita malam ini membahas satu surah, tapi tidak satu surah. Surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah ini surah yang ke-58. Ini yang pun silahkan dibuka. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Buka ya. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Satu ayat itu. Ini. Surah Al-Mujadilah ini diketemukan kata Al-Mujadilah itu di awal kata itu sudah ditemukan. Jadi pada surah pertama itu sudah ditemukan kata Al-Mujadilah itu. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadilu. Ini. Qad sami'a Allah,
sungguh telah mendengar Allah qaulal lati tujadilu. Ini perkataan yang menggugat kamu, artinya orang perempuan menggugat suaminya. Ya, mungkin ingin kembali, ya menggugat. Itu diambil dari kata itu. Nanti kita jelaskan dulu sedikit asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Apa yang membuat latar belakang ayat ini? Tadi sudah kita baca, sekarang kita ulang lagi. Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini diawali dengan panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ya itu harfun nida, artinya panggilan, himbauan yang khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Atas kalau orang yang tidak beriman, ya kalau orang yang tidak beriman, dia disampaikan, dia juga tidak menerima. Makanya ini konsumsinya, ya makanannya yang pas adalah ini orang-orang yang beriman. Memang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, artinya dulunya dia ya ada yang alaf mungkin lalu masuk Islam, lalu dia beriman sudah, jadi pas ayat ini. Nah, jadi ayat ini memang pas sekali ditujuannya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dihimbau, disuruh memiliki sebuah karakter, memiliki akhlak, sikap yang baik. Jadi orang-orang yang beriman itu harus memiliki karakter, akhlak yang baik. Jadi sikapnya terhadap sesama temannya, sikapnya terhadap ulama, sikapnya terhadap pemimpinnya kalau dia sebagai bawahan, bagaimana sikapnya sebagai ya terhadap orang tuanya. Jadi ayat ini menunjukkan himbauan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Himbauan, ini ajakan. Apa yang diajak dalam ayat ini? Kelanjutan. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu, berlapang-lapanglah. Tafassahu, berlapang-lapanglah. Kalau di dalam ini tafsirnya tawassahu. Jadi tafassahu, berlapang-lapanglah fil majalis. Fil majalis. Jadi berlapang-lapanglah fil majlis. Fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Ini majelis sudah lapang. Ada nanti suatu saat kita hadir di pengajian, majelis itu sempit sekali padahal besar, luas. Gagal masjidnya, majelisnya. Tetapi karena banyaknya orangnya. Kita pernah menghadiri satu majelis taklim yang jamaahnya itu enggak tanggung-tanggung. Itu adalah jamaahnya hampir 200.000 jemaahnya. Bayangkan sampai ke tengah-tengah. Dulu terakhir waktu ya haul abad musuh itu ada yang mengatakan jemaah itu banyaknya hampir 2 juta. Di mana duduknya? Jadi betapa banyaknya di majelis. Kalau ini nanti kalau banyak ada pengajian, ada yang duduk luar di mana. Jadi dikasih kesempatan, ya artinya jangan sampai kita tidak mengasih kepada kawan kita. Jadi dirapatkan duduknya. Ini namanya tafassahu fil majalis, berlapang-lapang dalam majelis, artinya dikasih kesempatan kawan yang lain untuk duduk. Nah, jangan sampai ada kawan yang berdiri, nah, dikasih sudah apa? Ini jarang sekali lah. Nah, karena kita tidak banyak orangnya. Jadi nanti ada ketemu saudara atau nanti saudari ini, ada yang ketemu nanti yang di majelis itu banyak orang yang luar biasa. Dan nanti kedatangan ya seorang penceramah tunggal, ya bersama, atau nanti yang datang Umar, Maki dari Mekah, nanti banyak jemaahnya. Maka tentu disuruh dikasih rapat. Jadi yang namanya di majelis itu semua orang ingin kebagian bagaimana ingin bisa hadir, bisa duduk di majelis. Kalau sampai berdiri jemaah
Nah ini dimaksud di sini. Maka dalam tafsir ini dijelaskan majelis di sini termasuk adalah kita pada saat sholat juga, itu juga di masjid, maka disuruh rapatkan safnya dulu. Ya, biar jangan sampai ada yang keluar. Ini juga kalau kita sholat itu biasanya laki-laki yang cuma sawu suku rapatkan saf atau rapatkan saf. Bukan disuruh rapatkan saf. Rapat saf. Ini kan ketika jangan sampai memakan tempat. Ini kesian yang lain. Ini salah satu karakter akhlak orang-orang yang beriman. Karena kalau ya dia banyak memakan tempat yang lain, bagaimana kesian yang lain ya. Kalau sampai tidak dikasih kesempatan untuk duduk di majelis atau tidak bisa sholat berjamaah. Kelanjutan dari ayat ini, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan. Nanti Allah akan melapangkan, bisa Allah melapangkan rezeki kita kalau kita selalu ya mengasihi, melapangkan orang, selalu membantu orang yang sedang dalam kesukaran, orang yang sedang dalam kesusahan kita bantu. Insya Allah Allah akan membantu kita. Ya, saya sering kadang-kadang artinya membantu orang, ya artinya ya kita tanpa diduga tiba-tiba ada bantuan, ada pertolongan. Nah, pada saat kita mengharapkan bantuan, ternyata ada yang membantu. Nah ini karena kita terbiasa menolong, membantu orang lain. Nah justru itu ya kita juga sangat dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan jadi itu yang dianjurkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ayat itu Wayakilang suzu, dan apabila dikatakan berdiri, pansuzu, maka berdirilah. Dia apabila dikatakan berdiri, maka berdirilah. Maksudnya dalam ayat itu. Ini nanti ya mungkin ada suatu saat pada saat di majelis kita disuruh berdiri, ini maka kita berdirilah. Artinya berdiri bukan berarti kita ya artinya bisa juga kadang-kadang kita ini kan duduk ya dekat sama orang penting, pejabat penting di muka. Nah, artinya dalam satu majelis di sana kita sudah dekat di depan ini. Yang kebetulan datang lagi ya para habaib, para ulama mau kita berdiri, tapi bukan berarti kita meninggalkan majelis itu. Ya kita tahu diri lah, menyadari lah bahwa ini yang datang, ini tamu-tamu ini adalah orang-orang penting, orang-orang terhormat. Kita misalnya dekat gubernur atau dekat ya artinya kepala daerah, wali kota. Nah tiba-tiba datang lagi ya pejabat-pejabat pemerintah daerah, tahu ya kita ulama ini dapat keberkahan, ya artinya berada di samping ulama, maka kita ya berdirilah. Artinya berdiri dalam arti bukan kita berdiri di sini kita keluar, dalam arti mengasih kesempatan kepada orang lain. Artinya tempat duduknya jangan kita perluas di agak. Jadi ini salah satu karakter yang diimbau kepada orang-orang yang di masa Rasulullah terjadi. Makanya nanti kita jelaskan asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Maka kelanjutan dari ayat ini, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, wallazina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan derajat, beberapa derajat dikasih derajat yang tinggi. Jadi
salah satu inilah, kalau nilai keimanan kita sudah tertanam di dalam diri kita, pasti ya kita memiliki sebuah karakter, memiliki sebuah akhlak. Makanya ada kata-kata an-nadafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Karena kalau kita kembali kepada iman, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu dibenarkan dengan hati. Orang tidak akan beriman kepada Allah kalau tidak ada kebenaran di dalam hati. Dia meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu nabinya, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah merupakan imamnya, kitab yang harus kita jadikan pedoman. Sikap dan perilaku kita, petunjuk kita dalam beribadah, dalam hal-hal lain, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua buku pengetahuan agama, kitab-kitab yang lain itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Begitulah dalam ayat ini, yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang beriman di antara kamu. Kenapa dia diangkat derajatnya? Karena dia beriman. Orang beriman pasti beramal. Amanu wa amilus shalihat. Dalam Al-Quran itu kalau dia sudah beriman pasti akan beramal meskipun amalnya sedikit. Tidak menjadi masalah, kan yang penting ada amalnya. Makanya kita sedikit cerita. Jadi di masa Rasulullah itu ada juga orang-orang musyrik penganut agama Islam, mau masuk agama Islam. Maka orang yang baru masuk Islam itu kan dinamakan mu'allaf. Mu'allaf itu lemah dalam arti ya keimanannya, termasuk perekonomiannya juga selalu dibantu, selalu dikasih ya bimbingan keagamaan, termasuk juga ya berupa dana dibantu begitu. Karena lemah segala-galanya. Masa Rasulullah diambilkan dari Baitul Mal, jadi kasih Baitul Mal. Begitulah. Jadi ini ceritanya begini. Saya ini kata Rasulullah mau masuk Islam, tetapi ada hal-hal yang saya ini tidak bisa meninggalkan. Ada kebiasaan saya di masa jahiliyah, di masa saya ya menganut agama saya yang dulu, saya tidak bisa meninggalkan. Mungkin mau kata Rasulullah tidak jadi masalah. Kata Rasulullah saya minta cuma satu saja. Kalau yang lain kan kebiasaan kamu makan hewan yang dilarang gak jadi masalah. Yang penting satu ini kayak saya minta, jangan sampai kamu melanggar, jangan sampai kamu melakukan satu. Apa satu? Jangan berbohong. Katanya kalau cuman jangan berbohong, gak jadi masalah. Artinya kalau saya kan terbiasa mabuk-mabukan, terbiasa mungkin makan hewan yang dilarang, ini saya nggak bisa meninggalkan. Tapi kalau berbohong saya mau. Bagaimana orang ini dia sudah masuk agama Islam, mengucapkan syahadat. Setiap kali dia mau makan hewan yang dilarang menurut agama Islam, dia nggak mau. Nanti kalau saya makan hewan ini, tanya Rasulullah bagaimana? Kamu masih nggak makan hewan ini? Enggak, saya nggak makan. Kalau saya mabuk-mabukan, nanti ditanya Rasulullah lagi bagaimana? Kalau ditanya Rasulullah bagaimana kira-kira? Kamu masih nggak mabuk-mabukan? Kamu masih nggak melakukan perbuatan yang seperti dulu, seperti di masa kamu ya jahiliyah itu, di masa kamu ya tidak memeluk Islam? Nah, setiap kali dia mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kebiasaan di masa jahiliyah itu, dia tidak mau melakukan. Karena dia nanti kalau ditanya Rasulullah, tiba-tiba ditanya terus, ketemu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, mana nggak ketemu? Ya Rasulullah. Kamu bisa nggak
artinya selalu berkata jujur, tidak berbohong. Alhamdulillah ya Rasul. Nah, atas kata Rasul, kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan. Saya tidak mau Rasulullah. Kalau saya mengatakan kebiasaan-kebiasaan di masa jahiliyah, ya makan yang terlarang atau ya mabuk-mabukan dan sebagainya, nanti saya ditanya. Kalau saya bilang jujur, saya ya Rasul, ya mabuk-mabukan, saya makan hewan yang terlarang ya. Artinya menurut agama Islam malu rasanya. Malu rasanya ya Rasulullah, malu rasanya. Kalau masa sudah memeluk agama Islam makan ini, nah ternyata satu pun tidak dilakukan. Nah inilah kehebatan yang namanya berkata Tuhan wajar. Nah makanya ini nanti ada kaitannya dengan ayat ini. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran itu yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Makanya anak-anak itu kadang-kadang ini seperti ini berlaku jujur. Ya orang tua itu kadang-kadang tes, taruh duitnya di mana-mana diambil kadang. Alhamdulillah waktu itu saya waktu anak kecil ini saya latih kejujuran dia juga pernah ambil. Jadi cuma sekali, rupanya hilang. Ada kawannya ini, akhirnya dikasih lagi nasihat, kamu jangan sampai artinya mengambil duit orang tua. Ya kalau mau minta duit, artinya bilang dulu sama orang tua, bilang dulu sama dia. Nah, ini jadi melatih kejujuran. Makanya ada juga kantin kejujuran. Nah, jadi anak-anak itu ambil sendiri catat, bilang menunggu. Jadi ada sekarang yang namanya kantin kejujuran di pondok pesantren itu ada kantin ini. Ini melatih anak ini. Ini salah satu karakter orang-orang yang beriman. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran itu, kejujuran itu membawa kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, itu membawa surga. Inilah hebatnya, artinya satu nilai kejujuran. Nah di sini masih dengan orang-orang yang beriman tadi. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu ada tasdiqun bil qalbi, ada kebenaran di dalam hati. Dia menyatakan adalah saya membenarkan bahwa Allah itu Tuhan saya, sehingga melaksanakan perintah Allah. Nah, muncullah yang kedua, wa qaulun pun perkataan, lalu dia karena dia yakin kalau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini kalau sudah Islam, ya setiap saat pasti mengucapkan. Nah disinilah kaum, termasuk juga sikap perkataannya ini adalah mencerminkan nilai-nilai orang-orang yang beriman. Ini tidak bisa dipisahkan antara kebenaran di dalam hati, perkataan, ada yang ketiganya lagi wa qaulun wa amalun bil arkan. Nah ini sikapnya, sikap orang yang beriman itu rendah hati, murah, selalu menolong, ya tersenyum dan sebagainya. Ada juga orang yang tersenyum terus baik ya, nah, menawarkan jasa, ternyata adalah dia ingin menipu kan. Ya datang menawarkan kita ini dan sebagainya. Emang dia menunjukkan sifat-sifat orang yang baik, ingin merayu-rayu kita begini-begini, ternyata dia menipu. Ya banyak kadang-kadang melalui media sosial, digitalisasi ini tawaran-tawaran itu banyak. Tetapi ada yang terputus, itu bagaikan mata rantai yang tidak terputus, kebenaran di dalam hati, perkataan dan perbuatan, berarti perbuatannya. Nah makanya orang-orang yang beriman itu antara mulut dengan hatinya itu sama.
Berarti dia tidak sama. Mulutnya berkata, tangannya menolong hatinya. Nah, ini sudah kesempatan saya. Ini sudah merupakan ini lahan saya untuk ini. Nah, banyak juga orang-orang yang pintar, sarjana. Sayang sih kalau orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi dia hanya yang kepintarannya digunakan untuk menipu. Kalau orang yang tidak pintar, ya menipu aja. Itu orang-orang pintar, sudah sarjana dan sebagainya. Nah, ini yang disinilah sebuah nilai keimanan. Keimanan inilah yang berat. Jadi anak-anak itu waktu kecil ini sudah dilatih nilai-nilai keimanannya. Pertama dari kejujuran, dari kantin kejujuran, suruh puasa. Kalau dulu orang suruh puasa nggak? Puasa kayak puasa mah. Ternyata dia lari ke hutan minum dan kalau sekarang betul-betul puasa, hebat karena ada latihan kejujuran terhadap anak. Jadi anak-anak sebuah nilai keimanannya sebenarnya tinggi. Cuman nilai keimanannya tinggi, amalnya yang kurang. Nah, di sini yang kita berhati benar-benar. Dia meyakini bahwa Allah Tuhannya, tapi masih ada malas sholatnya. Di sini, karena kan sholat 5 kali sehari ini wajib. Di sinilah. Kemudian mari kita lanjutkan tadi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Tentu orang yang beriman yang beramal. Di dalam surah Al-Asr kita baca, buka surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini menurut Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu secara umum mengatakan bahwa manusia berada dalam kerugian? Nah, di sana ada pengecualian, jangan diputus ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu orang yang tidak pernah rugi. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Itu yang tidak pernah rugi. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihat-nasihati untuk berbuat kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat-nasihati untuk berbuat kesabaran. Ini masih kita membahas tentang orang itu punya tertanam nilai keimanan lalu beramal. Kelanjutan dari ayat ini sedikit. Walladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau kesimpulannya, orang-orang yang beriman, beramal, dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling tinggi di sisi Allah derajatnya adalah orang yang beriman, beramal, dan berilmu. Bagaimana kalau dia cuma beriman dan beramal, tidak punya ilmu, ini meragukan. Ya kalau kita sholat, kita mengetahui dulu ya bagaimana tata cara sholat, rukun sholat, wudu, rukun wudu. Kita harus tahu dulu bagaimana cara wudu ya yang benar, sesuai ya kayak tata cara wudu. Kan wudu harus ada niat. Ini mengulang sedikit. Nawaitu doa lirafil hadasin asghari fardalillahi ta'ala. Sengaja, itu lafaznya, sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya itu lafaznya itu macam-macam. Ada juga sengaja aku mengangkatkan hadas kecil ini fardu karena Allah Ta'ala. Karena apabila kita tidak wudu berarti kita berhadas kecil. Maka di mana itu niat? Tentu kita belajar. Saat air jatuhnya di mana? Akan buka di situlah ada niat sengaja saya berwudu. Kan kita boleh. Kalau kita tentu kita tahu ilmunya. Inilah nilai derajat itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya tidak bisa artinya kita beramal tanpa ilmu. Ini meragukan. Ya. Makanya perlu sebuah kajian-kajian. Dia bisa juga berupa dialog, nanti ditanyakan lagi kepada ahlinya. Nah, begitu silakan yang baru datang bisa dibuka
surah Al-Mujadilah ya, ayat 11. Jadi saya senang kajian-kajian tafsir ini lama dulu di Pangkalan itu kajian tafsir beberapa tafsir, jadi tafsirnya Ibnu Katsir ini saya ambilkan tafsirnya Al-Jalalain. Kalau hadis juga bisa, jadi kadang-kadang hadis, kadang-kadang tafsir, tapi kita ada cerita sedikit. Jadi begitu. Sholat. Nah setelah itu niat, baru kita yang pertama adalah membasuh. Yang pertama niat itu kedua membasuh muka kita. Nah, di mana batasnya? Membasuh tangan. Ya, kita punya ilmu ya disunatkan, dilebihkan dari batas-batas itu 3 kali disunatkan. Nah, kemudian niat membasuh muka, membasuh tangan, menyapu sebagian kepalanya menyapu. Bukan membasuh dengan air disiram kepalanya, tapi menyapu. Nah, menyapu 3 kali sunnah ini menurut ya Imam Syafi'i. Sunnah 3 kali, jadi sunnah 3 kali. Ya, artinya disunahkan. Kemudian telinga ini sunnah. Nah, ini yang wajibnya, nih yang hukumnya niat. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu ya sebagian kepala, baru ya telinga kita basuh juga, kan ini sunat. Nah, ini sunat basuh juga. Ya kalau kaki tidak bisa, ya harus berurutan. Karena untuk belajar ini keilmuan. Makanya dalam ayat ini orang yang beriman lalu dia beramal, tetapi dia paling tambah punya ilmu. Dia berimannya punya ilmu, dia beramalnya punya ilmu, maka dia mendapat derajatnya paling tinggi. Kalau kita baca tafsir itu, derajat yang paling tinggi itu adalah orang yang memiliki iman yang mantap, yang kedua beramal dan keilmuan. Ada juga orang punya keilmuan tapi tidak beramal, itu dikatakan ilmuwan. Di barat itu kan banyak ilmuwan. Dia sampai profesor, doktor. Artinya dia punya keilmuan tinggi tapi dia tidak beriman. Dia tidak mendapat derajat menurut ya surah Al-Mujadilah. Orang yang mendapat derajat ini adalah orang yang beriman. Bagaimana kalau dia punya ilmu yang banyak, keimanan tapi tidak beramal? Nah, ini derajat dia bisa menerima sholat, tidak puasa, tapi dia yakin bahwa Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Nabi. Lalu dia punya keilmuan luar biasa, ilmunya sudah profesor, keilmuannya luar biasa sudah. Tapi dia tidak ibadah, maka dia masih dikatakan orang yang begitu menurut surah Al-Asr. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang tidak pernah rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat. Jadi tidak bisa dipisahkan iman amal, meskipun amalnya tidak terlalu banyak. Amal yang sedikit itu pun kalau kita lakukan dengan sebuah nilai keikhlasan. Nah ini, jadi kita membahas tentang itu saya kirim kemarin bagaimana derajat yang diterima, mendapatkan derajat, mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, orang yang beriman, beramal dan beriman. Makanya perlu kita itu punya pendidikan. Jadi anak itu jangan sampai kita tidak di sekolah. Jadi kita keilmuan itu penting. Nah di sini keilmuan ini apakah ilmu agama atau ilmu umum? Ilmu agama, ilmu umum sama-sama. Yang penting amalnya ada. Dia misalnya ahli ilmu kimia, fisika, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan sebagainya. Tetapi amalnya, makanya jangan sampai sholat itu sekalipun dia punya gelar profesor doktor, ahli dalam bidang ilmu kimia, fisika dan sebagainya, ya
jangan sampai salat itu artinya tidak dikerjakan. Makanya saya juga sering ketemu dengan orang, ada yang dia itu ya tamat pondok pesantren kemudian masuk dia perguruan tinggi umum, kesehatan, ada perawat. Disinilah perlunya sebuah artinya amal. Nah, sedikit asbabun nuzul ini sudah hampir ya 30 menit ya. Nah, yang bertentang asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Yang terakhir sampaikan sebab turun ayat surah Al-Mujadalah ayat 11. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah SAW habis sholat Jumat. Ini berada satu majelis di Supah, namanya Supah itu tempatnya sedikit di Madinah. Jadi Rasulullah pada hari Jumat ini bersama sahabat menyampaikan satu kajian semacam ini, kajian keilmuan. Maka banyak sekali yang datang. Ya, ada yang di luar, ada yang berdiri. Bahkan tiba-tiba datang dari kalangan kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah orang Madinah, tapi dia menolong orang Mekah yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi dikatakan dia adalah kaum Ansar, kaum penolong. Ada kaum Muhajirin ini, orang Mekah yang berhijrah ke Madinah, itu kaum Muhajirin. Maka datanglah. Di masa Rasulullah itu terjadi perang yang sangat dahsyat yang namanya perang Badar. Meskipun tidak pakai senjata ya, pakai alat-alat canggih dan sebagainya, tapi kan perang juga. Nah, di masa dulu kan ya perang juga, perang tempat. Maka datanglah dua tokoh, ini merupakan ahli perang Badar dan ahli perang Badar dari kalangan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Mereka itu berdiri saja, tidak dikasih kesempatan. Berdiri saja. Lalu, apa katanya? Jemaah ini tidak peduli kepada kami yang jauh-jauh dari sini. Belum mengucapkan Assalamualaikum, jawab Rasulullah, Waalaikumsalam. Rasulullah melihat ada tamu terhormat, orang yang paling berjasa membantu Rasulullah dalam perang Badar itu. Rasulullah ingin rasanya orang itu dikasih tempat duduk. Ya, artinya di mana yang penting yang sampai berdiri. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, rahimahullah, Allah akan memberikan rahmat fasahalil akhi. Ini fasahalil akhi ini artinya fasahalil akhi ini melapangkan kepada akhi, kepada saudaranya. Ini melapangkan kepada saudaranya. Maka tiba-tiba mereka mendengar Rasulullah berkata, bersabda, maka ya berdirilah orang yang di samping Rasulullah, silakan masuk. Silakan masuk, ya duduklah di samping Rasulullah. Duduk di samping Rasulullah. Jadi bukan berarti mereka itu syirik, tidak, cuman masih bisa lagi dirapatkan. Hanya tadi ayat ini tapassahu fil majalis, lapangkanlah dalam majelis. Ini dilapangkan. Tafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan melapangkan kamu, melapangkan rezeki kita, melapangkan segala-galanya kalau kita ya artinya memberi kemudahan kepada tamu-tamu terhormat, kepada kawan kita. Maka duduklah. Tiba-tiba di dalam satu majelis itu ada orang munafik. Kau sendiri yang namanya orang munafik ini kan. Nah, ciri-ciri orang munafik ini prihatin. Ayatul munafik
tanda-tanda orang munafik itu yang pertama, salasun 3. Ia haddasa kadzaba, apabila dia berbicara selalu bohong. Berkata itu tanda-tanda orang munafik dirinya menurut hadis yang dikatakan oleh Rasulullah. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji tidak pernah menepatinya, selalu dia ingkar. Wa idza u'mina khana, dan apabila dia dipercaya, dikasih amanah, dia berkhianat. Maka orang-orang munafik ini, kalau pengertian munafik ini, dia hanya pura-pura beriman. Kalau kita ambil 3 tadi, tasdiqun, tidak ada kebenarannya di dalam hati itu, tidak ada. Nah, wa qaulunnya tidak ada juga. Wa amalunnya tidak ada juga. Cuman wa qaulunnya itu pura-pura saja. Dia menyusup di barisan orang-orang yang beriman. Oh, juga sholat dia dilihat orang sholat. Nah, 4 juga sembahyang dia dilihat orang sembahyang. Padahal dia munafik. Dia munafik sebagai provokator. Dia ingin menghancur, ini namanya provokator ada juga. Ada di masa dulu juga sampai sekarang. Jadi yang namanya ya provokator itu ada, meskipun tidak canggih media sosial, tetap ada. Biar nanti orang itu marah dengan Rasulullah. Bagaimana supaya orang itu marah? Dan sesama orang beriman itu terjadi permusuhan. Kamu lihat bagaimana yang namanya Muhammad itu, katanya dia orang yang adil. Masa orang yang sudah berdiri lah, orang yang sudah duduk lama di sini, disuruhnya ya keluar, artinya pindah duduknya. Ini orang yang baru datang. Ya, kita tidak peduli dari ya kalangan Ansor atau Muhajirin, ini disuruh. Berarti orang ini ingin duduk dekat Nabi, mencari perhatian, kata orang-orang munafik itu. Dia mengipas-ipasi gitu. Kan ada tukang kipasnya, nah, apinya menyala. Ayo betul juga ya. Berarti Rasulullah itu tidak adil. Nah, itu kan kipas. Makanya kehancuran umat Islam itu semakin banyak orang munafik itu, maka umat Islam itu semakin dia bisa juga menyusup di barisan orang-orang musyrik. Dia punya teman orang-orang musyrik temannya. Orang-orang fasik, maksudnya orang-orang fasik ini bagaimana? Orang fasik ini dia meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu nabinya, Al-Quran itu kitabnya, tapi dia tidak sholat, puasa juga tidak, apalagi zakat. Itu dikatakan Islam kartu tanda penduduk. Islam identitas. Nah begitu. Itu namanya orang fasik. Kalau orang munafik itu memang nggak ada sama sekali. Makanya orang munafik itu ya artinya sudah dikatakan dalam Al-Quran, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu iddarki asfali minan nar. Jadi dia berada di bawah neraka yang paling bawah. Karena tujuannya ingin menghancurkan terus. Nah inilah sehingga turunlah ayat ini. Nah, sehubungan turunlah ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini asbabun nuzul. Makanya Al-Quran ini banyak merupakan ada peristiwa-peristiwa penting, ada jawaban-jawaban. Jadi Al-Quran ini ada peristiwa-peristiwa penting, turun ayat. Padahal lalu Rasulullah kata Rasulullah dari awal, rahimallahu masaha li akhihi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat masaha li akhihi. Maka dia meluaskan kepada, melapangkan, yang mengasih tempat duduk kepada saudara. Kiranya sampai di sini. Nah, jadi pembahasan kita sedikit kita ambil kesimpulan, orang beriman
kemudian dan berilmu tapi tidak beramal. Imannya ada, ilmunya banyak, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak mengeluarkan zakat. Ini namanya Islam adalah identitas. Ini dikatakan sekuler. Sekuler itu begitu. Dia tidak sholat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau ditanya kamu Islam, kamu yakin bahwa Tuhan kamu Allah? Allah Tuhan saya. Nabi Muhammad Nabi saya Al-Quran saya. Orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang fasik juga begitu juga. Orang-orang fasik jadi katakan sebagai orang-orang fasik. Tapi kalau orang fasik ini kebanyakan tidak punya ilmu. Orang-orang fasik itu tidak punya ilmu. Dia ada keimanannya, tapi dia tidak punya ilmu. Ya keilmuannya itu sedikit. Tapi ada juga orang yang punya iman, ilmunya tidak terlalu banyak, tapi amalnya tinggi, luar biasa. Sehingga timbul sifat-sifat, ada sifat-sifat diri. Makanya kadang-kadang kita melihat umat Islam itu ada orang yang imannya punya iman, kemudian lalu dia beramal, tapi dia suka terkadang dia membuka aib orang, dia menyampaikan di depan media sosial di mana-mana. Kan kalau sampai misalnya disampaikan di medsos dan sebagainya media sosial betapa sakit. Man satarallah man satara musliman, barang siapa menutupi aib saudaranya satarallah di dunia. Rasul menyuruh menutupi. Nah, jadi kalau orang punya beriman, punya ilmu, kemudian beramal, namanya orang yang alim. Orang yang alim. Tapi kalau orang yang artinya dia tidak beramal, tidak beriman, ini adalah ilmuwan. Tapi ilmuwan barat. Tapi ada juga beriman, tapi dia amalnya sedikit. Ilmunya yang tinggi ini ilmuwan. Jadi yang mana? Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, punya iman, keimanan yang mantap, kemudian amal dan ilmu. Makanya kita di sini perlu hadir seperti biar kita punya ilmu, ya kemudian keimanan kita semakin mantap. Nah, kiranya cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita semakin bertambah keimanan kita. Itu yang kita harapkan. Jadi karena iman kita itu yazid, yang terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Mudah-mudahan keimanan kita semakin bertambah. Begitu juga amaliyah kita semakin bertambah, ibadah kita sehingga semakin meningkat ketakwaan. Nah, yang ketiga juga keilmuan kita. Keilmuan kita bisa juga membuka di artinya di Google, cari ilmu. Nanti kalau dia kurang mengerti, kurang pas bisa ditanyakan. Sekarang kan belajar bisa melalui digitalisasi. Cuman yang paling berat sekarang itu mengamalkan. Satu, ya artinya ibadah. Betulkah sudah ibadah saya bisa dipertanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usyukur menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panjang ayatnya ya agak panjang juga.